Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Yang mana di video ini gue akan bahas tentang di pangkuan kakeknya yakni Abdul Muthalib. Setelah video-video yang kemarin gue bahas tentang turunnya Nabi besar Muhammad atau dilahirkannya, lalu masuk lagi ke ibu susuan, lalu dikembalikan kepada ibunda dan wafat baginda Nabi besar Muhammad. Lalu sekarang nih di video kali ini gue akan sedikit membahas tentang dipangkunya atau diasuhnya baginda Nabi besar Muhammad oleh kakeknya di Abdul Muthalib. Setelah sepeninggalan wafatnya ibunda Nabi besar Muhammad, beliau diambil alih asuhnya oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib dengan penuh cinta, penuh dengan kasih sayang, dan ada iba dalam hatinya karena yang pertama didasari oleh beliau ini adalah anak yang yatim, ditinggalkan oleh seorang ayahnya ketika masih di dalam kandungan. Ketika beranjak umur 4 tahun, beliau ditinggalkan pula oleh ibunya yang mana sedang dalam perjalanan pulang dari makam ayahnya. Dimakamkan di kota Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ketika sesampainya di kota Mekah, Nabi besar Muhammad diperlakukan sangat berbeda oleh kakeknya di antara anak-anak dan cucu-cucunya yang lain. Karena beliau dalam kisahnya di dalam Rohikul Maktum Sirah An-Nabawiyah diceritakan karena di dalam hati kakeknya Abdul Muthalib terdapat firasat yang sangat kuat bahwa ini adalah anak yang kelak akan menjadi anak yang besar, akan menjadi orang yang besar, sangat berpengaruh di alam dunia ini, di bangsanya. Ketika seperti biasa ada kumpulan seorang Bani Hashim atau kumpulan-kumpulan cucu-cucunya dari Abdul Muthalib yang mana di antara Ka'bah itu disediakan permadani yang sangat indah. Yang mana ketika kakeknya Abdul Muthalib datang, barulah si cucu-cucunya, anak-anaknya bisa ikut duduk di antara permadani itu. Tapi ketika Nabi Muhammad datang waktu umur 2 tahun, Nabi Muhammad dengan polosnya duduk di antara permadani itu. Lalu ada seseorang yang menegur kepada Nabi besar Muhammad, "Hei anak kecil, janganlah duduk di situ sebelum kakekmu duduk yang duluan." Lalu terdengarlah suara itu oleh kakeknya yakni Abdul Muthalib, "Janganlah engkau tegur anak itu adalah cucuku, cucu kesayanganku." Ketika itu kakeknya Abdul Muthalib duduk di samping Nabi Muhammad yang baru berumur sekitaran 2 tahun dan mengusap-usap pundaknya seraya berkata, "Engkau kelak di masa yang akan datang akan menjadi orang yang besar, orang yang berpengaruh." Begitu luar biasa firasat yang dirasakan oleh seorang kakek dari baginda Nabi besar Muhammad. Banyak kisah tentang Nabi Muhammad, mungkin ketika diceritakan dalam video berdurasi 1 jam menceritakan tentang satu peristiwa Nabi besar Muhammad itu tidak akan cukup. Ini singkatnya aja lah buat teman-teman sekalian untuk masyarakat akhir zaman, yang mana kita setidaknya tidak terlalu gelap lah tentang siapa itu Nabi besar Muhammad. Di channel ini kedepannya gue juga akan membahas tentang kesehariannya Nabi besar Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang terpenting ada agamanya ya, karena itu adalah dasar segalanya. Selain itu ada juga keseharian, gaya hidup, kesehatan menurut pandangan Islam yang dicontohkan Nabi besar Muhammad, dari fashion, style, olahraga, bakat, bisnis, dan politiknya juga. Terus pada teman-teman pantengin channel ini, dan untuk agar bisa channel ini lebih maju dan lebih berkembang lagi, teman-teman bisa membantu saya dengan yang pertama dengan doa, yang kedua bisa dengan klik tombol subscribe, like, kalau bisa komen
Jika ada kritik dan saran, apabila ada kesalahan kata, tata ucap, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.